Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pendengar radio online Palopo Mengaji. Walhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan al-afiyah, nikmat keselamatan. Yang nikmat tersebut adalah nikmat yang besar dan nikmat yang agung. Terlebih kita di masa-masa sulit, di tengah merebaknya pandemi COVID-19 di seantero negeri. Ketika seseorang mendapatkan nikmat berupa kesehatan wal afiyah, maka itu artinya ia mendapatkan nikmat yang sangat besar. Yang nikmat itu tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang menderita dan terkena COVID-19. Dan tidaklah sebuah nikmat itu bisa kita ketahui nilai dan kadarnya kecuali setelah kita kehilangan nikmat tersebut, kecuali setelah nikmat tersebut dikurangi atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah kita betul-betul baru menyadari betapa besarnya karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka seorang hamba yang cerdas, seorang muslim yang pandai, hendaknya dia melihat kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia melihat bagaimana nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Ia hadapi dengan kesyukuran, baik dengan lisannya, dengan hatinya, dan juga dengan anggota tubuhnya. Dan kembali insyaallah ta'ala, kesempatan petang hari ini kita lanjutkan kajian dengan tema rambu-rambu bagi setiap penuntut ilmu, yang kita ambil secara sistematis dari Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama kontemporer yang beliau mendapatkan julukan atau gelar dari ulama yang lain sebagai faqihul asr, ulama faqih di zaman ini. Nah, dan kita masih di adab-adab bagi seorang penuntut ilmu. Bab yang kedua, pasal yang pertama. Adab yang ke-8. Al-amru as-saminu. Perkara yang ke-8, atau juga bisa dikatakan bab yang ke-8. Ayyakuna at-talib sabiran 'ala al-ilmi. Ayyakuna at-talibu sabiran 'ala al-ilmi. Yang ke-8 dari adab seorang penuntut ilmu, hendaknya dia bersabar. Ya. Hendaknya dia bersabar di atas ilmu. Ay musabiran alaihi, la yaqta'hu wa la yamillu
bal yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadril mustata', yaitu hendaknya dia giat, tekun, tidak terputus sama sekali dari belajar dan menuntut ilmu, tidak juga dilanda dengan kebosanan atau jemu, bahkan hendaknya dia menjadi penuntut ilmu yang terus menerus di dalam belajar sesuai dengan kadar kemampuan yang dia miliki. Wal yasbir 'alal ilmi, hendaknya dia bersabar di atas ilmu. Wala yamillu, jangan dia jemu, jangan dia bosan. Fa innal insana idza talaqahul malal istakhsara wa taraka. Sebab seseorang ketika dihantam dengan yang namanya malal, ya, bosan, maka akhirnya dia pun jemu dan meninggalkan aktivitas menuntut ilmu. Walakin idza kana muthabiran 'ala al-'ilmi fa innahu yunalu ajru as-sabirin min wajhin wa takunu lahu al-'aqibatu min wajhin akhar. Akan tetapi kalau dia tetap tekun, dia tetap giat dan semangat atas ilmu, maka dia akan meraih balasan atau ganjaran hamba-hamba yang bersabar. Dan ini di satu sisi, ya. Dan di sisi yang lainnya dia akan mendapatkan buah, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Hud, di ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumak min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah dari berita-berita gaib, sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, yakni kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumaka min qabl, yang tidak pernah engkau ketahui, begitu pula dengan kaummu sebelumnya. Maka hendaklah engkau bersabar, sungguhnya kesudahan yang baik itu hanyalah untuk mereka yang memiliki sifat-sifat takwa. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini rambu adab yang ke-8 sekaligus rambu yang mesti diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Apa itu? Yaitu bersabar. Dan sebagaimana yang pernah kita ungkapkan, menuntut ilmu ini adalah ibadah. Menuntut ilmu syar'i adalah ibadah. Dan termasuk salah satu di antara jihad. Nah, dan ini adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Jihadun nafs itu memiliki 4 tingkatan.
Tingkatan pertama, dia berjihad, mengendalikan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih atau As-Salaful Ummah. Dia sabarkan dirinya untuk belajar. Ya. Tingkatan yang kedua adalah dia berjihad dengan mengamalkan ilmu yang sudah pernah ia pelajari, yang sudah dia ketahui. Tingkatan yang ketiga adalah dia berjihad dengan menyampaikan atau berdakwah, menyampaikan apa-apa yang telah ia ketahui dan telah ia ilmui. Dan yang keempat adalah dia berjihad dengan bersabar menghadapi dan menerima semua konsekuensi yang akan dia terima, akan dia dapatkan di semua tingkatan yang disebutkan tadi. Ketika dia belajar, dia wajib bersabar. Kenapa dia wajib bersabar? Sebab apa yang dia pelajari tersebut itu bertolak belakang atau kontradiksi dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya, dengan kebiasaannya. Apa-apa yang dia pelajari, ya, tentunya membutuhkan ekstra perhatian, ekstra fokus, dan ekstra waktu. Bahkan dia butuh juga ekstra finansial. Nah, di sini dia butuh bersabar. Belum lagi ketika dia menuntut ilmu, tentu kendala dan halangan yang mesti dia hadapi bukan cuma dirinya saja. Bahkan kadang kendala dan rintangan yang mesti dia hadapi datang dari luar. Entah itu dari gurunya, ustadznya, syekhnya, ataupun dari kawan-kawan belajarnya. Kendala dari dirinya, mungkin 10 kali diulangi pelajaran itu dia belum paham. Dia tidak tahu mana inti, mana substansi pembahasan, ya, mana pokok pembahasan, ya, dan mana yang merupakan tambahan-tambahannya atau pelengkapnya. Dia tidak bisa bedakan. 10 kali diterangkan, bahkan sudah berapa kali majelis, mungkin sudah tahunan, usulul salasa masih dikaji lagi, begitu dikaji kembali, ditanya 3 landasan utama itu apa saja, masih juga bingung. Ya. Nah, ini kendala pada dirinya, agak berat dia memahami. Ya. Nah, dan dia mesti tetap bersabar. Kenapa? Sebab kalau seseorang itu dia bersabar, ya, pada kondisi yang demikian, insya Allah selain mendapatkan pahala bersabar sebagaimana disebutkan Syekh, dan itu juga insya Allah beliau berdalil dengan ayat dari Al-Quran maupun hadits, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan dicukupkan pahala atau balasan bagi mereka yang bersabar dengan balasan yang tidak bisa dihitung. Ya. Nah, dan di sisi yang lain dia akan mendapatkan buah yang manis dari kesabarannya. Ya. Dan ada di antara ulama kita itu memberikan perumpamaan. Ya. Yang perumpamaan tersebut
bersumber dari sebuah kisah. Ketika seorang penuntut ilmu sudah jemu, sudah bosan, berat, sulit untuk memahami. Akhirnya pun dia berniat untuk meninggalkan ta'lim, meninggalkan belajar. Lalu ketika dia balik atau pulang, dia berlalu pada sebuah tempat. Yang di tempat tersebut dia melihat ada tetesan air yang menetes. Tetesannya tidak banyak. Tetesannya kecil, itu pun hanya satu-satu. Lebih lambat daripada hujan yang rintik sekalipun. Bukan air mancur, bukan pula water boom, apalagi water cannon, bukan. Hanya tetesan air. Dan tetesan air tersebut menimpa sebuah batu. Dia perhatikan batu tersebut melengkung. Akibat daripada tetesan air tersebut yang sudah berlangsung lama. Bayangkan tetesan air yang dari sisi power, dari sisi kekuatan, apa kekuatannya? Tapi karena itu terus menerus dan berlangsung lama, akhirnya itu membekas pada batu tersebut. Di situ dia mengambil pelajaran. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Termasuk kalau saya tidak salah ingat adalah Syekh Shalih bin Abdul Aziz di dalam syarah beliau atau di muqaddimah syarah beliau ketika menjelaskan atau ketika mensyarah Ushulus Salasah. Akhirnya dia mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang dia bisa petik? Ilmu syar'i tidaklah selembut itu. Dan otak saya, hati saya tidaklah sekeras batu. Kalau batu saja yang terus menerus, walaupun kadar yang mengenai batu tersebut, kadar yang sangat sepele, ringan, tidak berat, tapi karena terus menerus bisa memberikan bekas. Apalagi hati saya tidak sekeras batu. Akhirnya dia pun kembali mengumpulkan semangatnya untuk menuntut ilmu. Mengumpulkan segenap potensi dan semangatnya untuk belajar. Belajar ini butuh kesabaran yang luar biasa. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam sebuah syair, yang syair ini masyhur di kalangan penuntut ilmu. Apa kata beliau? Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'unabbika tafsilah bibayanin zakiyun wa hilsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatul ustad wa tuluz zaman. Apa wasiat Imam Syafi'i dalam syair beliau? Akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan atau meraih ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Saya akan jelaskan kepadamu dengan rinci. Zakiyun, beliau katakan yang pertama kecerdasan. Dan kecerdasan ini ada yang bawaan sejak lahir, ada juga yang ikhtiar, diusahakan. Ada memang orang sejak lahir cerdas memang. Makanya mungkin dia sejak kelas 0 kecil sampai dengan sarjana selalu peringkat 1. Memang cerdas. Bawaan. Tapi sejak lahir memang demikian. Ada juga yang dia mesti berusaha betul.
Dia mengalahkan semua kemampuan dan potensinya. Dia luangkan waktunya untuk fokus belajar dan memahami. Baru muncul yang namanya kecerdasan. Nah, kemudian hirsun, semangat dan ambisi yang tinggi. Wajtihadun, kesungguhan. Wabulghatun, ya, ada juga modal yang cukup. Ya. Kalau tidak cukup modal, ini juga cukup berat untuk penuntut ilmu. Kenapa? Penuntut ilmu butuh pulpen, butuh kertas, buku. Belum lagi buku-buku, ya, mulai daripada yang mutun, matan-matan ringkas, ya, sampai kepada kitab-kitab yang induk. Nah, kalau dia mau baik, dia mudah untuk belajar, mudah murajaah, mudah memberikan ta'liq. Ketika diterangkan dan dijelaskan, dia beli itu kitab. Dan membeli kitab itu butuh bulghah, butuh finansial. Wa suhbatul ustad, mesti ada yang membimbing, mesti ada yang mengajari, mesti ada ustadz dan guru, bukan belajar otodidak. Ya. Kemudian watuluz zaman, dan waktu yang panjang. Waktu yang panjang ini tentunya membutuhkan kesabaran. Ya. Nah, ataukah rintangan itu datang dari orang lain, dari gurunya, ya, atau dari kawan-kawannya? Kadang rintangan datang dari gurunya, dari syekhnya. Itu apa? Iya. Nah, mungkin sikap dan perlakuan syekh terhadap si fulan dari murid-muridnya itu berbeda dengan si fulan. Ya, ada yang diberikan tugas cukup berat, ada juga yang tidak diberikan tugas, ada juga yang kadang tidak dibati-bati. Ya. Nah, wujuduhu ka'adamihi, dia ada tidak dianggap. Ya, ada dan tidak adanya sama. Ya. Nah, dia mesti bersabar menghadapi itu. Nah, termasuk bersabar, iya, ketika ada hal-hal yang bisa mengalihkan perhatiannya dari gurunya. Ini juga ada sebuah kisah yang masih, ya, anak agak lupa. Mungkin itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, ada seorang muridnya yang datang dari tempat yang jauh, menempuh perjalanan. Dia berada, kemudian dia sampai dan berada di majelisnya Imam Malik kalau saya tidak salah. Iya. Dan ketika di satu majelis, tiba-tiba ada yang teriak, ada fil, ada gajah. Ya. Nah, kapan antum pernah lihat di kota Madinah ada gajah? Ya kagak pernah tuh. Tidak ada. Tiba-tiba kan ada gajah. Wah, itu perhatian orang tertuju. Mana-mana. Kan tidak pernah kelihatan, tidak pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba ada gajah. Wah, berhamburan itu tolib. Kecuali satu orang itu. Sampai ditanya, kok kamu tidak keluar lihat gajah? Apa dia katakan? Saya kesini bukan untuk lihat gajah. Saya kesini untuk belajar. Iya. Saya kesini untuk belajar. Iya. Itu butuh kesabaran jemaah sekalian. Saat perhatian di zaman kita ini, saya jangankan gajah, orang lewat saja itu memecah konsentrasi. Iya kan? Nah, AC yang sedang memecahkan konsentrasi. Banyak sekali. Bukan hanya gajah. Dan ini butuh kesabaran. Atau rintangan dan halangan yang dia dapatkan dari kawan-kawan sesama dia penuntut ilmu. Ya, kadang dia dapatkan sesama teman penuntut ilmu yang suka share bel dengan dia, cerita belakang. Ya, kadang juga suka mengerjai dia. Ya, barang-barangnya disembunyikan dan seterusnya. Ya, kadang juga dia mendapatkan perlakuan yang tidak begitu menyenangkan. Dia penuntut ilmu yang baru,
belum banyak tahu siapa teman-teman pun ilmu. Akhirnya, iya, dia tidak begitu mengenal banyak. Sementara para penuntut ilmu ini sudah akrab antara satu yang lain, masing-masing punya sendiri. Kayak apa namanya istilahnya? Kayak grup-grupnya begitu, ya. Nah, mereka akrab. Sementara dia pelajar yang baru, nggak tahu dia mau kemana, ya. Nah, situasi dan kondisi yang itu butuh kesabaran jemaah sekalian, ya. Nah, dan juga rintangan-rintangan yang lain. Ini ketika belajar, ya. Nah, ini ketika belajar. Belum lagi, ya, itu rintangan disebabkan kondisi dan suasana atau cuaca, ya. Ketika musim panas, agak berat ini pergi belajar, panas. AC tempat kita belajar itu walaupun dikasih rendah tetap panas. Susah ini, ya. Nah, masuk musim kemarau sama, musim dingin cuaca, hujan, lebih enak di rumah online, ya. Nah, masuk musim semi, ya, buah-buahan yang dia tanam berbuah, waktunya panen, ya. Makanya ada di antara syair yang disebutkan oleh para ulama, iya, itu untuk memotivasi kita loh, ya, yaitu idza kana yu'dhika harral musif, kalau engkau merasa terganggu dengan panasnya, iya, musim panas, ya, wa qurbal kharif wa burdash syita, musim kemarau yang bikin payah. Demikian pula dengan musim dingin yang dinginnya menusuk. Wa yulhika husnaz zaman ar-rabi, engkau terlena dengan keindahan musim semi, ya. Fa ukhzuka lil ilmi, ya. Maka kira-kira kulli mata, kapan dia bisa menuntut ilmu? Ya, musim panas susah, musim hujan susah, ya. Musim panas, debu kalau dia ke tempat talim, ya. Panas cuaca dan seterusnya. Musim dingin, hujan. Kapan dia mau belajar kalau demikian? Ini butuh kesabaran jemaah sekalian, ya. Nah, membutuhkan yang namanya kesabaran. Ini ketika apa? Ketika belajar. Kesabaran yang kedua yang disebutkan, yang saya sebutkan tadi, itu tingkatan jihad. Sabar ketika mengamalkan ilmu. Ya, ini juga bukan perkara enteng, ya. Ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran was sunnah, yang itu berdasarkan pemahaman salaful ummah, ya, kita mau amalkan di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah komunitas awam yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran was sunnah. Wah, itu butuh perjuangan dan kesabaran. Sebab Anda akan dianggap aneh dan asing melakukan suatu amalan, ya, yang itu tidak umum di tengah masyarakat. Dan pasti itu akan menimbulkan minimal, ya, suara-suara sumbang dan ocehan-ocehan. Ya, itu si fulan. Kita ini satu masjid doa berjamaah, dia enggak mau. Pokoknya duduk saja. Kalau selesai sholat 5 waktu, iya, kita semua ini sepakat, ya, doa berjamaah. Dia ini aneh sendiri, kan menimbulkan suara-suara sumbang, ya. Nah, apalagi di zaman ini, ya, masjid ada, kok dia tidak ke masjid, ya. Nah, menimbulkan suara-suara sumbang, iya. Ditambah lagi dengan para provokator,
Jangan takut dengan COVID-19. Takut kepada Allah. Ya. Kirim jemaah ke sana. Ya. Masya Allah. Wa inna lillah. Ya. Begitu kita sampaikan, ya, bahwa di antara maqasidus syariah, maksud dan tujuan dari syariat Islam yang ad-daruri, yang mendasar, yang primer, salah satunya adalah menjaga, ya, hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa manusia. Dan itu adalah salah satu bentuk penjagaan terhadap jiwa. Tapi mereka masih ngeyel. Ya, naam. Dan itu masih ada sampai dengan saat ini. Iya. Naam. Ini butuh kesabaran ketika mengamalkan ilmu yang sudah kita tahu. Luar biasa kesabarannya. Apalagi kalau memang bertolak belakang dengan kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat. Ya. Kebiasaan di tengah masyarakat, iya. Misalnya habis Lebaran, Idul Fitri, tidak boleh bikin pernikahan sampai selesai Zulhijjah. Kenapa? Sebab itu berada di antara 2 bulan terjepit. Ya, enggak boleh. Kamu tidak akan mendapatkan hubungan yang langgeng. Ya. Belum lagi keyakinan yang lain, tidak boleh melangkahi kakak kalau mau menikah. Ya. Kalau kamu sudah punya cukup uang menikah, kasih kakakmu dulu, dia akan menikah dulu. Pemali. Ya. Nah. Dan seterusnya. Padahal dari sisi ilmu syar'i itu tidak benar. Ini kita mau amalkan, tentu bertolak belakang dengan itu semua. Tentu akan muncul yang namanya, iya, kontra. Banyak yang menentang. Termasuk diantaranya ketika melakukan walimatul ursh. Dipisah laki dan perempuan. Bayangkan. Ya. Banyak yang menolak dan menentang. Iya. Padahal itu mengamalkan ilmu yang selama ini kita pelajari. Tayyib. Kemudian kesabaran yang ketiga ketika berdakwah. Ini juga tidak kalah dahsyatnya. Ya. 6. Yang kita hadapi adalah berbagai jenis manusia. Yang model dan karakter mereka ini berbeda-beda. Ya, ada yang awam, ada yang intelek, ya, ada yang masih polos, ada juga yang sudah terkontaminasi dengan syubhat dan kerancuan berpikir. Ya. 6. Menghadapi mereka ini butuh kesabaran. Iya. Tidak selamanya Anda menyampaikan sebuah kebenaran langsung diterima. Kadang ada yang menolak tapi dia tidak berbicara secara langsung. Ya. Dia hanya langsung tinggalkan Anda. Atau ada yang menolak, dia langsung sampaikan syubhat yang menjadi pegangannya, yang menjadi hujah dan argumentasinya. Ini juga butuh kesabaran. Ya. Para pegiat dakwah di media sosial, ya, coba saja lihat. Pasang status yang isinya, kontennya adalah dakwah. Ya. Anjuran bersalawat. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya, begitu. Yang paling ringkas. Atau sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak lepas dari komentar itu? Iya, kalau orang yang faham, ya, tidak ada komentar. Tapi kalau orang yang sedikit terpengaruh dengan syubhat, ada juga salawat lain yang dia hafal, mungkin dia akan komen, mana sayyidinanya? Iya kan? Belum lagi dia ada lagi yang komen, itu salawat nariyah kok tidak disebutkan. Salawat badariyah kok tidak disebutkan. Salawat juwairiyah tidak disebutkan. Ya. Mungkin nanti akan ada salawat koloniyah. Mereka banyak protes. Padahal berdakwah hanya sekedar cantumkan hadits-hadits mungkin. Yang hadits-haditsnya diakui keabsahannya, diterima.
Makanya butuh kesabaran jemaah sekalian. Ya. Maka sungguh benar apa yang pernah dikatakan oleh salah seorang ustadz kita, Anda tidak mau dikritik di komentar, jangan pasang status. Ya, cukup Anda jadi silent reader, pembaca yang diam. Ya. Nah, apapun yang terjadi di dunia maya, lihat saja, nonton. Ya. Nah, tapi itu bukan ciri dan karakter penuntut ilmu. Ya. Ciri dan karakter penuntut ilmu, kapan dan di mana saja dia bisa memberikan faedah. Ya. Kalau yang pernah diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hatta di momen majelis al-qahwah, kok ngopi bareng. Ya. Anda bisa kasih faedah, kasih faedah. Ada kekeliruan, butuh untuk diluruskan, Anda luruskan. Itu penuntut ilmu. Ya. Nah, sebab tidak boleh seseorang mendiamkan sebuah kemungkaran. Ketika dia tahu itu adalah kemungkaran, dia juga tahu cara merubah kemungkaran tersebut, tidak boleh didiamkan. Ya. Nah, ini butuh kesabaran jemaah sekalian. Begitu kita meluruskan, begitu kita mengkritik, ya, pasti akan ada feedback. Ada yang juga membantah kita. Itu butuh kesabaran. Orang yang tidak sabar akan keluar cacian, makian. Ya, olok-olokan, ejekan. Dia orang tidak sabar namanya. Belum layak untuk jadi juru dakwah. Ya. Apalagi dia tidak hiasi ungkapan dan kalimatnya dengan rifku, kelemah lembutan. Dan seorang penuntut ilmu wajib dia berhias dengan itu, apalagi juru dakwah. Ya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanzi 'an syai'in illa syanahu. Yang namanya kelemah lembutan itu kalau ada pada sesuatu akan menghiasi itu sesuatu. Kalau hilang dari sesuatu akan rusak itu sesuatu. Nah, jadi butuh kesabaran jemaah sekalian. Ya. Termasuk yang butuh juga kesabaran adalah ketika melihat kadar diri kita. Ya. Kalau para ulama itu mengingatkan sebuah adab yang agung, yaitu, dan adab ini ya kadang dilanggar oleh sebahagian saudara kita penuntut ilmu. Itasaddul qabla ta'akhul. Dia sudah bikin artikel, dia sudah bikin tulisan, padahal dia belum bisa. Dia belum punya kemampuan untuk itu. Ya. Nah, hasilnya apa? Kacau. Ya, hasilnya kacau. Menimbulkan keributan. Nah, maka hendaknya diperhatikan itu. Iya. Butuh bersabar kita ini belajar. Akan ada waktunya insyaallah. Ya. Dan kalau mau selamat, mungkin lebih bagus di belakang layar. Ya, di belakang layar bukan dia yang ceramah, bukan dia yang menulis, bukan dia yang menyampaikan, tapi dia yang memfasilitasi. Ini paling enak sebenarnya. Sebab kenapa? Iya. Lebih mudah dia ikhlas. Toh orang tidak tahu bahwa saya. Ya. Nah, dibandingkan yang terdepan menyampaikan, menulis, ceramah, itu perjuangannya jauh lebih berat. Kenapa jauh lebih berat? Iya. Sebab ada namanya hubbuz zuhur. Kecintaan untuk apa istilahnya terkenal. Ya. Nah. Ya. Berat sekali perjuangannya. Makanya para ulama salaf, mereka ini tidak mau terkenal. Ya. Mereka sama sekali tidak mau terkenal. Sampai kadang untuk urusan fatwa, menjawab pertanyaan mereka ini, ya. Padahal mereka ini sudah di atas, berada pada level atau jenjang yang sangat layak untuk berfatwa. Mereka kasih katakan, coba tanya si fulan saja. Ya,
Coba tanya si fulan saja. Nah, seluruh waktu berat perjuangan itu. Nah, dan semuanya itu membutuhkan kesabaran. Ya. Sehingga kesimpulannya di poin yang ke-8 ini, dan ini rambu bagi setiap penuntut ilmu, ya. Cabang ilmu syar'i cabang ilmu syar'i apapun yang Anda pelajari, tetap bersabar. Ilmu ini diibaratkan dengan al-bahru la sahilalah, lautan yang tidak punya tepian. Ya, dia butuh kesabaran untuk belajar. Ya. Nah, tidak didapat ilmu ini dengan instan, dengan simsalabim atau dengan abrakadabra. Masuk pondok, ya, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, keluar alumni pondok ini, langsung jadi Syekhul Islam. Ya. Nah, ikut daurah kajian tabligh akbar 1 kali, 2 kali, 3 kali, keluar langsung jadi Syekhul Islam. Tidak seperti itu jemaah sekalian. Ya. Ini membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Dan itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Nah, maka setiap penuntut ilmu sangat membutuhkan ini. Wajib dia bersabar. Baik ketika dia menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang dia sudah ketahui, dan ketika dia menyampaikan dan mendakwahkan ilmu tersebut. Dan balasan bagi orang yang bersabar, sebagaimana yang telah kita ungkapkan tadi, itu pahala tanpa batas. Dan saya kira ini jemaah sekalian ya, di kesempatan pertemuan ini, adab yang ke-8 yang mesti dipegang, yaitu menghiasi diri dengan kesabaran. Dan saya ingatkan juga, kesabaran itu ada pada 3 pokok, yaitu sabar dengan lisan, menyabarkan lisannya. Kemudian hati, dia sabarkan hatinya dari menyimpan dendam, amarah, dan seterusnya. Lisannya dia tahan untuk tidak mencaci, memaki, dan seterusnya. Dan anggota tubuh, dia bersabar dari melampiaskan dengan anggota tubuhnya. Hilang salah satunya, Anda tidak bisa dikatakan bersabar. Mesti lengkap full 3 ini. Tahan lisan Anda, jaga hati Anda, tahan anggota tubuh Anda. Baik itu di dunia nyata dan juga di dunia maya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita kesabaran yang berlimpah, yang dengan hal tersebut kita gunakan untuk senantiasa istiqomah di atas menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwahkan ilmu yang sudah kita ketahui. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.